Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di musim masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selamat menunaikan ibadah puasa ya juga untuk yang menjalankan. Semoga tetap kuat. Semoga dengan ibadah ini juga akan bisa mengurangi ya, dengan usaha kita jaga kesehatan dengan pola makan yang teratur, kita bisa menjaga imun tubuh kita supaya kuat untuk melawan pandemi ini. Oke, di sini kembali lagi kita dengan Nuwobrowns. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pada rekan-rekan tentang pakan tambahan ya. Di sini seperti yang kita lihat kemarin ya, untuk pakan sendiri ada hijauan di sini. Ini masih ada hijauan ini ya. Nah, apa aja sih gitu ya. Dan guna sendiri untuk kalkun ini malah menurut saya agak-agak mirip kambing ya, karena dia suka dengan hijauan gitu ya, suka dengan hijauan. Bisa kita lihat ya, sini ini kandang umbaran. Ini kandang umbaran, ini kelihatan banyak tanah di sana, udah agak dia tanahnya kelihatan. Ini sebelum kita umbar, ini cuma 5 ekor ya, 4 betina 1 jantan. Itu dia rungkut banyak rumputnya. Nah, ini hampir satu bulan kurang lebih ya untuk kita umbar. Ini sudah mulai tanah kelihatan ya, jelas ya. Nah, jadi kita perlu asupan tambahan, yaitu berupa daun-daunan. Dan apa aja sih daun atau hijauan yang kita berikan ke kalkun kita? Ikuti terus ya. Kita mau ngarit dulu, kita mau bolang. Enggak bolang sih, karena saya juga nanam sendiri ya. Nah, inilah kurang lebih yang kita cacak. Ikuti terus, saya mau ambil dulu rumputnya, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita pause dulu. Oke, balik lagi. Nih kita sudah selesai ya, kita dapat untuk hijauannya. Dan apa aja sih komponen gitu ya, apa aja yang kita dapat di sini, kita lihat bareng-barengnya. Yang pertama, ini yang paling mudah kita dapat ya, ini daun singkong. Sangat mudah. Saya ingat tentang kata-kata Bill Gates, kalau nggak salah beliau pernah mengatakan, berikan pekerjaan yang susah kepada orang pemalas, kurang lebih seperti itu. Kenapa kata beliau? Karena orang pemalas akan dapat menemukan cara paling mudah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, dan saya bukannya bangga ya jadi pemalas, tapi ternyata memang harus kita mulai dari diri sendiri. Karena saya males ngarit jauh-jauh, ngerumput jauh-jauh gitu ya, saya tanam sendiri tuh singkong. Ini ubi jalar ya, muntul kalau di tempat saya namanya. Kita tanam, ini baru sebagian, di bawah sana juga ada. Nah, enggak kelihatan ya, ada di bawah sana juga saya tanam singkong gitu ya. Saya ambilin yang paling bawah, dari kalau daun daun singkong saya ambil dari bawah, karena kalau dari atas itu nanti singkongnya enggak tumbuh gitu ya, enggak ada. Jadi saya lembarin dari bawah tapi yang masih seger, bukan yang kan ada yang layu gitu ya, itu enggak saya ambil yang seger, tapi atasnya tetap kita sisakan. Ini aja nggak habis,
itu masih banyak bener, itu masih bisa kita ambil lagi untuk besok, tapi cukup untuk hari ini gitu ya, supaya nggak terlalu banyak, nanti takutnya busuk malahan karena cuaca sekarang nggak terlalu panas. Nah, terus apalagi yang kedua, saya udah katakan tadi itu ada daun ubi jalar ini ya. Ini proteinnya cukup tinggi, tapi sayangnya banyak mengandung getah, makanya nanti ada perlakuan selanjutnya setelah kita cacak. Lalu ada daun pepaya, ini untuk menambah nafsu makan dari kalkun kita. Lalu ada di sini daun jambu biji, ini tambahan aja, makanya cuma sedikit. Ini untuk pencernaan, bagus untuk pencernaan kalkun, untuk kita juga sebenarnya bagus kalau kita mau mengkonsumsi. Ada di obat-obatan itu kan, di iklan-iklan gitu ya. Lalu ada daun bayam ya, ini bayam tanah yang biasa tumbuh jadi gulma ya, malahan untuk kita sering membersihkannya, kita buang, daripada kita buang kita manfaatkan. Ada juga ini namanya saya lupa ya, pernah dikasih tahu, ini ada manfaatnya untuk antibakteri. Daun ini apa, kalau di tempat saya namanya bayam-bayaman kalau nggak salah. Ini biasa tumbuh di sekitar rumah, mengganggu, jadi daripada kita buang ya kita manfaatkan gitu. Nah, lalu ada daun ini daun apa ya namanya, ini gulma juga, ini gulma ya. Ini proteinnya cukup tinggi, coba cari di Google jurnal ya tentang tumbuhan ini, saya lupa apa namanya. Ini bagus juga, tapi batangnya nggak usah ya, ini batangnya cukup keras, jadi kita ambil daunnya aja ya, nanti kita pisahkan. Nah, untuk hari ini menunya, tapi ini nggak bisa jadi patokan ya, nggak cuma ini aja, masih banyak yang lain. Daun pisang itu pun jadi, daun pisang dicacak juga, tapi saya nggak sukanya daun pisang itu kalau dijemur lebih cepat layu, bener layu gitu ya, jadi agak keras, ngeripik gitu ya, itu saya agak kurang srek. Terus ada juga, nah paling mudah yang biasa piara kambing Jawa. Nah, di sini sebenarnya kambing Jawa ya, yang bukan yang gembel, bukan yang domba itu. Nah, kan makanannya itu yang bisa dimakan, itu dimakan kalkun juga bisa, yang penting seratnya jangan yang terlalu kasar. Kayak misalnya daun nangka, nah itu suka, kambing itu suka, tapi untuk kalkun jangan ya, karena terlalu kasar untuk seratnya. Dan ada lagi itu yang biasa dipakai sama peternak kalkun itu, ini apa namanya, enceng gondok. Nah, nggak apa-apa untuk tambahan itu, nggak apa-apa, tapi harus dijemur, dicacak, dijemur, karena kalkun ini rentan akan bakteri. Nah, kalau di air itu kan banyak gulma parasit gitu ya, banyak amoeba. Nah, itu harus kita tangani benar-benar, dan itu hanya sekedar campuran, jangan tok itu apa namanya, enceng gondok, karena enceng gondok itu kalau tidak salah itu banyak seratnya daripada proteinnya. Nah, jadi itu hanya tambahan, dan ya kayak gini macam-macam gitu ya, untuk pencernaan, untuk nafsu makan kita kasih, untuk protein yang kita perhatikan benar gitu ya, protein, seratnya harus ada memang, makanya enceng gondok bagus juga, tapi porsinya kita tekan ya, supaya enggak itu tok gitu ya, untuk pertumbuhan yang bagus untuk kalkun. Karena kalau kalkun kena bakteri itu biasanya penyakitnya itu black heart gitu ya, hati hitam. Itu kalau ada yang mati, lemes, nggak mau makan, terus kotorannya kuning, nah itu tanda-tanda black heart. Nanti kalau nggak percaya, kotorannya kuning kehijauan gitu kalau nggak salah, potong, belah hatinya gitu ya, lihat hatinya itu pasti ada bercak hitam gitu. Nah itu yang namanya black heart gitu ya, itu karena kena bakteri. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita pause dulu, saya mau nyacak ya, mau saya videokan ya,
kayaknya udah pada pinter lah ya untuk nyacak ya, sama aja kita cacak lembut. Oke, itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Baru aja selesai ya untuk cacak daunnya, cacak hijauannya. Di sini kita dapat 1,5, enggak ada 1,5 ya. Ini kita pinggirkan dulu, enggak ada 1,5. Nah, ini kelihatan ya, ini daun pepaya. Terus udah kita campur karena kita nyacaknya gantian ya, supaya langsung tercampur. Itu tadi yang saya katakan, batangnya nggak kita pakai, itu daun dilemannya. Kalau di sini nggak tahu di tempat rekan-rekan apa namanya. Lalu itu juga tadi batang umbinya kita pisahkan. Tadi ada yang bilang mau nanam ya, monggo biar ditanam, nanti kita bisa juga minta daunnya lagi gitu ya. Simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan gitulah ya. Ini nanti yang selanjutnya, karena memang masih bergetah, masih banyak getahnya, kita akan jemur di terik matahari langsung untuk mengurangi getah. Ini tadi ada daun pepaya, ini getahnya sangat banyak. Lalu daun umbi jalar ini juga banyak banget getahnya, ini kerasa banget digunting tadi waktu saya potong dari tanahnya, itu getahnya kerasa banget, banyak banget. Terus oh ya, ini seperti yang saya katakan tadi, komposisi daun ini enggak mutlak ini aja terus, enggak, saya juga kadang ganti. Banyak ya, banyak banget. Kayak daun apa namanya, johar laut itu banyak tumbuh, itu juga bisa bagus. Terus daun pisang ya, saya katakan tadi daun pisang tapi keras gitu teksturnya kalau kering. Kita emang sengaja keringkan supaya awet, nggak busuk. Ini banyak, ini bisa sampai 2 atau 3 hari sepertinya, tapi nggak tahu kalau udah kering ya. Kalau kering kan biasanya agak nyusut karena kadar airnya dia berkurang. Perhatikan komposisinya, yang saya sangat sarankan selalu pastikan ada daun pepaya, itu untuk nafsu makan, supaya dia nafsu makannya bagus. Lalu daun jambu biji yang muda ya, yang pucuknya itu untuk pencernaan, saya katakan itu pencernaan gitu ya. Terus sebenarnya ada lagi itu untuk jamu, itu untuk khusus jamu ada, nanti saya agak lupa ya. Kemarin saya dikasih tahu sama yang punya rumah kalkun. Nah, saya kasih bocoran, ini ilmu kanuragan ini gitu ya, ilmu kanuragan untuk budaya kalkun. Nah, itu diajarkan langsung oleh rumah kalkun, si empunya rumah kalkun, dan sekaligus ketua dari P4S Mitra Alam yang beralamatkan di Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Untuk rumah kalkun sendiri mungkin nanti bisa saya kasih link ya di deskripsi, supaya bisa berkunjung ya. Itu menyediakan kalkun hidup untuk hias ataupun untuk dibudidayakan lagi ataupun olahan. Di sana menyediakan sate kalkun panggang juga ada, itu rasanya maknyus. Wah, sekalian promosi ya, mempromosikan guru gitu ya, guru kita yang membagikan ilmunya udah ke kita. Tuh, saya sangat terima kasih ya. Nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih ucapan terima kasih, dan karya nanti kita usahakan untuk kita tetap berkarya di bidang kalkun ini gitu ya. Nah, terus ini kita jaga komposisinya supaya apa? Kalkun ini memang hias gitu ya, termasuk hias untuk penghobi. Tapi yang namanya hobi, saya ingat betul waktu sebelum saya miara kalkun, itu saya pernah miara burung, itu lovebird. Saya dulu dapat beasiswa, uangnya malah saya buat beli burung ya, burung lovebird itu. Saya piara sampai ada beberapa pasang, dan ternyata setelah banyak jumlahnya itu harganya anjlok, turun drastis. Dari yang tadinya ada yang 600-700 satu ekor,
sekarang itu ada yang 50.000. Saya pun main ke tempat kawan dikasihnya burung itu gitu ya. Itu kenapa yang saya lihat, karena satu, penghobi itu enggak selamanya ada dan terus standar seperti itu gitu ya. Kalau penghobi itu dibeli, dimasukkan ke kandang, ya udah hidup terus ya. Bahkan ada yang sampai beranak pinak. Nah, beda halnya dengan konsumsi. Kalau konsumsi kita piara, gemuk ya, kita potong, dimakan habis, besok makan lagi gitu. Nah, jadi itu peluangnya di konsumsi. Makanya kita sangat memperhatikan asupan gizi, asupan dari pakan gitu ya, dari aduan pakannya, supaya apa, supaya bobotnya tercapai. Bobotnya tercapai itu apa, takarannya 4 bulan 4 kilo gitu ya. 4 bulan, umur 4 bulan itu 4 kilo ditimbang hidup. 5 bulan bisa 5 kilo gitu ya hidup ya. Nanti karkasnya berkurang karena dia udah keluar jeroan, nggak ada kepala, nggak ada leher, cekernya dibuang gitu. Jadi peluangnya di kalkun ini dihias ada, dikonsumsi juga ada, karena dagingnya saya pernah lihat di salah satu channel di Jawa ya, itu pernah mengatakan, reporternya mengatakan rasanya seperti daging sapi gitu. Tapi itu persepsi orang masing-masing gitu ya. Yang saya rasakan dia dagingnya lembut, tapi juga berserat gitu ya, seperti ayam kampung tapi lembut, tapi dengan olahan yang pas. Tuh, bagus. Apa dek? Aduh, serambung ya Allah, segini aku. Ada perusuh minta tethering. Astagfirullah. Nah kan diketawain kalkun ya. Nah, mungkin itu aja, nanti kita lihat proses selanjutnya. Kita pause dulu deh. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengurangi getah itu dijemur sampai layu, minimal layu, supaya hilang getahnya itu tadi ya. Tapi kok saya kalau stoknya habis, ini stok terakhir, ini udah kering banget ya. Ini kita bisa kita ambil ya, kita teduhkan biar nggak kena debu ya. Kalau di pinggir jalan seperti ini banyak debu ya. Panas banget Bang. Nah, oke, mungkin itu aja ya, itu makanan tambahan untuk mensiasati penambahan penambahan vitamin, juga penambahan dari kebutuhan pakan kalkun. Yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisir pengurangan dari dana apa ya, untuk meminimkan pembelian pakan ya, yang sumber dari katul kita beli, lalu jagung giling kita beli pasti gitu ya. Terus apalagi sentrat, masih kasih sentrat tuh beli ya. Untuk menyiasatinya ya ini, kita pakai hijauan, kita bisa tanam sendiri, kita bisa nyari-nyari di lingkungan. Mungkin itu aja dari No Friends untuk pakan tambahan untuk kalkun kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan ya, saya harapkan banget masukannya untuk menambah wawasan saya juga. Kita bersama, supaya kita maju bareng. Dan ini sudah zuhur dan ini sudah habis ya, makan habis, wadahnya masih kecilan, belum sempet motongin katanya yang kita pesen. Jadi kita masih sehari bisa 3-4 kali ngasih makannya, karena kecil banget gitu. Nah ini angkrem, nggak tahu kenapa, padahal nggak ada telurnya. Mungkin teman-teman ada solusi untuk betina kita
nggak ada telurnya kok angkrem gitu ya, karena kita ambil terus kita masukkan mesin tetes. Tuh kok tetap aja gitu. Udah saya mandikan sudah, tapi tetap dia angkrem gitu ya, terus di petaran. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat rekan-rekan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terus semangat ya untuk menjalankan puasanya di hari yang ke-13 kalau sekarang dari ngambil video ini hari ke-13 bulan Ramadan, supaya bermanfaat, supaya berkah, kita mendapatkan barokah dari Gusti Sejati. Oke, salam damai dari Numo Bronze. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, info, maaf ini ketinggalan infonya. Yang saya katakan tadi, rumah kalkun itu pernah dikunjungi Jejak Sigundul, lalu Tualang Cantik kalau nggak salah di Trans 7 ya, Transmedia. Tuh nanti saya belum begitu paham untuk memasukkan ke deskripsi itu perlu izin atau bagaimana. Saya cari tahu dulu, kalau memang bisa saya masukkan ke deskripsi, saya usahakan gitu ya, supaya kita sama-sama belajar dari sana. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.